Setelah melewati hampir 4 episode isian, kita akhirnya memasuki tahap berikutnya dari Perang Shinobi keempat. Pada tahap ini, kita berencana membahas dari episode anime 261 hingga 321 yang sesuai dengan bab manga 516 hingga 559, termasuk kemunculan 7 pedang pembunuh kabut, serta pertempuran antara unit pertama dengan saudara kembar emas dan perak. Karena jumlah episode yang sangat banyak, yaitu 60 episode, saya perlu membagi bagian ini menjadi 4 bagian. Kali ini akan mencakup dari episode 261 hingga ke 275. Demikianlah, mari kita mulai bagian ini dalam episode malam untuk Perang Shinobi, konfrontasi bagian pertama. Awalnya, Akatsuki memulai bentrokan sambil mengirim pasukan Zetsu putih ke medan perang, diikuti oleh banyak shinobi hebat yang telah dikembalikan hidup seperti Zabuza, Asuma, dan mantan kekasih dan Itachi, serta beberapa lainnya. Kabuto kemudian memerintahkan regu serangan kejutan dan penyebab keributan yang dipimpin oleh Deidara, Sasori, dan Tsukichi. Tim penyusupan Shino menyadari gerakan tersebut dan siap untuk memberitahu pasukan aliansi, namun mereka ditangkap oleh Kabuto pada saat terakhir. Sementara itu, latihan Naruto berjalan dengan baik, karena dia akhirnya berhasil menyeimbangkan semua balok batu dengan mode cakra ekor 9. Dia siap untuk tahap selanjutnya. Argumen dan kekhawatiran segera muncul di dalam aliansi shinobi saat beberapa shinobi mulai saling menyalahkan karena kesalahan dan pertempuran yang terjadi di masa lalu. Gaara menenangkan kerusuhan dengan pidatonya, menjelaskan bahwa dia dulu sama seperti mereka yang ingin membunuh setiap musuh yang menghadangnya. Namun suatu hari, segalanya berubah ketika dia bertemu Naruto. Sosok yang dianggap musuh menjadi temannya dan akhirnya menyelamatkan nyawanya. Sebagai pemimpin, dia sekarang meminta semua orang untuk menyisihkan perbedaan dan fokus pada satu musuh bersama, yaitu Akatsuki, serta melindungi temannya, Naruto. Muta dari regu penyusupan berhasil menggunakan parasit Kikaichu untuk mengirimkan informasi yang terkumpul kembali ke markas aliansi. Di tempat lain, divisi serangan kejutan tiba di wilayah udara musuh, namun segera disergap oleh tanah liat peledak dan boneka Sasori yang mengendalikan Zaki. Kankuro berhasil menyelamatkan Zaki dengan menggunakan benang cakra dengan bantuan rekannya. Omoi segera mengikuti dengan serangan pedangnya terhadap Kumori Mikazuchigiri, namun mendapat lawan yang kuat. Sai menyelamatkannya pada saat terakhir, dan anggota ANBU Kumo terkejut menemukan bahwa saudara kandungnya, Shin, ada sebagai mayat yang dikendalikan oleh Kabuto. Shin segera menyuruh Sai untuk kabur karena mereka tidak bisa dibunuh. Omoi menggunakan teknik pedang Kumori Urariri untuk membebaskan dua rekannya yang ditangkap. Sementara Kankuro memasang benang cakranya pada Deidara dan membantingnya ke arah Sasori. Sang master boneka terkesan dengan keahlian Kankuro. Namun, hal ini semakin meningkat ketika Kankuro mengeluarkan boneka Sasori untuk menghadapi jenius matahari merah itu dan melakukan serangan bunuh diri untuk meledakkan sekitarnya. Namun, dampaknya terlindungi oleh boneka San Kankuro sambil mengunci musuh di dalamnya. Sementara itu, Sasori terharu dengan pidato Kankuro dan menyuruhnya untuk menyerahkan boneka ibu dan ayahnya kepada generasi selanjutnya. Hal yang dengan senang hati dilakukan oleh maestro teknik rahasia hitam tersebut. Jiwa keduanya kemudian dibebaskan. Di tempat lain, Tobi memutuskan untuk memasuki medan perang, sementara Kabuto akan fokus mengendalikan mayat yang dihidupkan kembali dengan teknik Ido Tensai. Keesokan harinya, latihan Naruto adalah untuk berubah menjadi bentuk ekor 9. Namun si pemuda berambut runcing itu gagal total karena berubah menjadi versi chibi akibat Kurama yang tidak mau bekerja sama dengannya. Namun mengejutkan, teknik rasengan ternyata merupakan dasar yang sempurna untuk mempelajari Tailed Beast Ball, karena keduanya merupakan bentuk pemadatan cakra. Akibatnya, dia berpikir apakah ini takdir karena peluang teknik yang dibuat oleh Junin terbaik 4 orang itu diteruskan kepada Naruto, dan sekarang dapat diterapkan pada latihan Tailed Beast Ball. Untuk menunjukkan kemampuannya,
Kabuto diperintahkan oleh pemimpin Akatsuki untuk menunjukkan Ido Tensai di depannya dengan menggunakan tonton yang ditangkap dan menunjukkan cara menghentikan ninjutsu yang sulit ini. Kabuto tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya karena dia masih ingin mendapatkan Sasuke. Untuk keamanan lebih lanjut, Zetsu hitam telah menanamkan bagian dari Zetsu putih ke dalam tubuh Kabuto jika terjadi pengkhianatan. Informasi akhirnya tiba di markas yang memungkinkan mereka untuk menemukan lokasi musuh yang bersembunyi di bawah tanah. Divisi kedua yang terdiri dari spesialis tempur jarak dekat bersama dengan divisi kelima unit kontra serangan dikirim untuk menyerang musuh. Beberapa saat kemudian, informasi penting memberitahu Mifune bahwa musuh sedang bergerak di atas tanah. Pemimpin divisi kelima segera menyebarkan ulang unitnya. Di tempat lain, divisi serangan kejutan menyerang shinobi yang dikembalikan hidup dengan serangan peledak dari udara. Namun upaya pertama mereka sia-sia. Haku menangkisnya dengan teknik Ice Mirror. Unit ketiga datang pada saat yang tepat dan menyelamatkan mereka. Kakashi kemudian bertempur dengan mantan lawannya, Zabuza dan Haku. Dia kemudian memberitahu keduanya tentang pertumbuhan luar biasa Naruto, termasuk kemampuan yang setara dengan latihan selama 10 tahun. Setelah menyedot cakra Orochimaru di dalam tubuh Anko, kekuatan Kabuto semakin meningkat. Dia sekarang dapat menghapus kepribadian shinobi yang dihidupkan kembali dengan Ido Tensai, sehingga menjadikannya mayat yang lebih kuat. Zabuza mengaktifkan teknik Hidden Mist Jutsu yang menutupi medan perang dengan kabut. Untuk melawannya, Kakashi memerintahkan unitnya untuk membentuk formasi pertahanan untuk melindungi satu sama lain. Saat pertempuran berlanjut, shinobi yang dikembalikan hidup menggunakan teknik kuat mereka, termasuk Kekkei Genkai Pakura, Scorch Release. Gaara dengan teknik Sand Shield-nya memasuki medan perang dan menyelamatkan aliansi. Kabuto memutuskan untuk menambah kekuatan tempur dalam perang dan memanggil 7 pedang pembunuh kabut. Di tempat lain di Tanah Besi, Suigetsu dan Jugo berhasil melarikan diri dari penjara karena keamanan yang melemah, dan mereka mencoba untuk bergabung kembali dengan Sasuke. Sementara itu, selama Perang Shinobi, Kakashi memerintahkan Santa Enu dan Maki untuk melakukan serangkaian serangan, memungkinkannya untuk menyerang Zabuza, namun serangannya diblokir oleh Haku dengan menciptakan adegan yang sama seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Zabuza yang tak punya jiwa itu menyayat Haku untuk menyerang shinobi Konoha. Untungnya, Kakashi berhasil menghindar dengan cedera kecil di perutnya. Haku segera terkurung dan disegel oleh aliansi. Sang ninja penyalin dan pembunuh pedang dari kabut kemudian meluncurkan serangan secara bersamaan. Kakashi menghindari pedang dengan sangat sempit dan menusuk Zabuza dengan tepat menggunakan Chidori. Zabuza kemudian disegel dan akhirnya keduanya dapat bersama di alam baka. Kembali ke aliansi shinobi, Gaara menyadari sosok misterius yang kuat dari pasukan shinobi yang dikembalikan hidup. Sosok tersembunyi itu adalah kedua Hokage yang kuat, Tobirama Senju. Beberapa saat kemudian, dia memanggil 3 shinobi tingkat Kage ke medan perang di depan unit keempat yang dipimpin oleh Gaara, yaitu ketiga Kazekage, kedua Mizukage, dan keempat Tsuchikage. Menariknya, kepribadian mereka masih utuh. Sementara itu, unit pertama yang dipimpin oleh Darui sedang bergelut melawan musuh, karena ada beberapa sosok yang sangat kuat seperti saudara kembar emas dan perak dari desa Kumo. Duel yang begitu kuat sehingga membutuhkan pengendalian langsung dari 4 Raikage. Ahli strategi utama, Shikaku, menahan A karena dia mencoba menjaga kekuatan tingkat Kage untuk tahap selanjutnya. Pada saat yang sama, dia menyusun ulang divisi dengan mengalokasikan lebih banyak shinobi ke unit yang membutuhkan kekuatan tempur lebih besar. Langkah cerdasnya membuat semua orang terkesan. Onoki memutuskan untuk memasuki medan perang ketika dia menyadari bahwa Mu ada di sana, seorang Kage yang memiliki banyak sifat cakra. Keduanya adalah pengguna yang dikenal dari teknik Dust Release, sebuah fitur langka yang hanya diberikan kepada pengguna kekuatan suci Kage, dan merupakan versi yang jauh lebih canggih dari Kekkei Genkai. Di tempat lain di lokasi tersembunyi, Zetsu menemukan benteng para daimyo dan menyusup,
Namun ternyata itu adalah perangkap karena kelima daimyo telah dipindahkan ke lokasi yang aman dengan pengawalan dari kelima Mizukage, Mei Terumi. Akibatnya, mereka disergap oleh aliansi shinobi. Kembali ke medan perang, Darui meluncurkan beberapa serangan terhadap musuh dengan teknik petir hitam. Dia kemudian menggunakan teknik tersebut untuk menyerang pasangan terkenal saudara kembar emas dan perak, sementara Hiashi bertempur dengan saudara kandungnya, Hizashi. Pada saat yang sama, unit serangan khusus bertemu dengan kelompok lain dari shinobi yang dikembalikan hidup, yaitu Chiyo, Hanzo, dan Kimimaro di gurun. Shikamaru bersama dengan separuh unit diperintahkan untuk mendukung divisi Darui. Di garis pantai, Samui dan Atsui bergabung dengan Darui untuk mendukung unit pertama. Baik Kinkaku maupun Ginkaku telah membawa senjata Kaisar Jalur 6. Saudara yang lebih tua menggunakan jubah terkutuk Koku untuk menyerang Atsui dan Samui. Kinkaku kemudian menyayat tulang jiwa mereka menggunakan Shiin dan mengungkapkan kata jiwa yang paling sering mereka gunakan. Atsui tidak sengaja mengatakan kata jiwa terlarangnya yaitu panas dan dia terserap oleh Behyem. Sayangnya, Samui mengikuti takdir saudara perempuannya dan terserap ke dalam legenda tersebut. Darui bertempur dengan pasangan itu dan berhasil menyayat lengan Kinkaku, namun terkena serangan dari tali terkutuk. Sang veteran pertempuran yang berpengalaman berhasil menggunakan psikologi balik dan membuat Darui mengatakan kata jiwanya, yaitu boneka, dan mulai terserap ke dalam lingkaran benih hime. Sesuatu yang ajaib terjadi ketika Darui terus mengatakan maaf untuk meminta maaf karena kesalahannya. Dan entah bagaimana kata maaf menjadi kata yang paling sering dia ucapkan sehingga menghentikan aksi legenda tersebut. Dengan menggunakan kesempatan ini, Darui berhasil menyerang musuh dengan teknik Choinjo dan mencuri 2 senjata legendaris. Dia akhirnya membuat Ginkaku mengatakan kata jiwa yang paling sering dia gunakan yaitu nama saudara kandungnya, Kinkaku, sehingga dia bisa disegel. Hal ini membuat Kinkaku marah dan dia berubah menjadi bentuk binatang ekor 6 dan mulai menyerang. Ternyata, saudara kembar legendaris itu pernah mencoba menangkap ekor 9, namun mereka ditelan hidup-hidup di dalam perut binatang ekor tersebut. Selama 2 minggu berturut-turut, mereka memakan daging Kurama dan berhasil bertahan hidup. Pada akhirnya, ekor 9 merasa iba dan kedua saudara itu dibebaskan kembali. Hal ini menyebabkan mereka memiliki kemampuan seperti Jinchuriki dan dapat berubah menjadi bentuk binatang ekor. Untuk membantu unit pertama yang dalam bahaya, markas aliansi memutuskan untuk mengirim Kohaku nomor Johei kepada Darui melalui teleportasi khusus Mambu. Benda itu adalah kendi khusus yang memiliki kemampuan untuk menyegel makhluk tingkat binatang ekor, seperti yang dilakukan oleh Raikage terdahulu untuk menyegel binatang ekor 8. Selain itu, trio Ino Shikacho juga dikirim ke medan perang. Trio itu segera memulai kerjasama yang luar biasa. Awalnya, Shikamaru mendekati target dengan label peledak sebagai penyamaran, diikuti oleh Shikamaru yang mengikat Kinkaku. Binatang ekor tersebut dengan mudah melepaskan diri dan mencoba menyerang pengguna bayangan, namun dihentikan pada saat terakhir oleh teknik Mind Body Switch milik Aino. Akhirnya Aino memanggil nama Kinkaku yang menyebabkan makhluk itu terserap oleh barang penyegel tersebut. Namun, kabar baik tidak bertahan lama karena mantan anggota Akatsuki, Kakuzu, bersama dengan banyak mayat kuat termasuk mantan gurunya, Asuma Sarutobi, bergabung dalam pertempuran di garis pantai. Itu adalah episode isian, jadi kita lewati bagian itu. Unit serangan kejutan mencoba untuk mundur, namun kerusakan diminimalkan oleh Mifune. Kedua pemimpin itu segera bertempur dan mengungkapkan masa lalu mereka saat bertukar serangan. Hanzo memerintahkan Salamander untuk melakukan serangan kejutan terhadap Mifune, dan makhluk raksasa itu mengalahkan pemimpin Amegakure yang ditakuti tersebut. Dalam beberapa saat terakhir, Hanzo mengingat pertemuan dengan Mifune pada masa mudanya, dan bagaimana dia telah menyelamatkan nyawa Mifune, serta betapa banyak dia telah berubah sebagai seorang prajurit. Untuk menghormati samurai yang membangunkannya, Hanzo memutuskan untuk melakukan seppuku dengan menusuk kantong racun yang tertanam di tubuhnya.
menyebabkan racun keluar dan melumpuhkan dirinya, memungkinkan aliansi shinobi untuk menyegelnya. Di garis pantai, dua orang dari kelompok Naruto menyelinap dari belakang Kakuzu dan membatasinya, namun musuh tersebut berhasil melepaskan diri. Trio muda Ino Shikacho dipercaya untuk menghadapi Asuma, sementara Isobu dan beberapa orang lain membantu Darui untuk menangani Kakuzu. Keputusan itu sangat sulit, namun merupakan pelajaran hidup penting bagi trio muda untuk mengatasi kematian gurunya, dan mereka adalah kandidat terbaik karena mereka paling mengenal Asuma. Asuma mencoba memberikan nasihat kepada mereka saat dia membakar murid-muridnya dengan api. Keduanya berhasil menggunakan serangkaian kerjasama yang hebat untuk menyusun serangan akhir bagi Choji. Namun kebaikan dan kenangan tentang Asuma membuatnya berhenti bertindak. Akibatnya, Asuma yang dikendalikan hampir memberikan serangan mematikan kepada murid-muridnya, namun Choji diselamatkan oleh rekannya. Untuk memaksa Choji menyerangnya, Asuma mengatakan kata terlarang yaitu gemuk kepada Choji untuk membuatnya marah. Pada saat yang sama, Tenten dengan tidak sengaja menemukan Bashosen seperti protagonis game RPG dan menggunakannya untuk menghancurkan topeng petir Kakuzu. Choji yang marah menghentikan serangannya di udara karena dia tidak bisa menyakiti gurunya. Sang prajurit yang dikembalikan hidup menggunakan kesempatan ini untuk menyerang balik. Namun Aino berhasil menggunakan teknik transfer pikiran untuk mengendalikan Choji agar bisa menghalangi serangan tersebut. Asuma segera mengikuti dengan teknik Fire Style, Phoenix Flower Jutsu terhadap Shinobi Konoha. Namun nyalanya dilindungi oleh daging ayah Choji. Dia kemudian menyuruh anaknya untuk bertindak sebagai kepala klan Akimichi ke-16 dan mengingat sumpahnya untuk melindungi keluarga dan rekannya. Kenangan masa lalu tentang Asuma yang memberikan mereka anting dan simbol menjadi mandiri muncul kembali dalam benak Choji. Pemimpin klan Akimichi akhirnya membangkitkan diri ke dalam bentuk sayap kupu-kupu. Trio Ino Shikacho meluncurkan serangan akhir mereka kepada gurunya. Aino memulai dengan mengendalikan dua pasukan Zetsu putih untuk menyerang Asuma, didukung oleh teknik Shadow Possession milik Shikamaru yang membuat target kehilangan keseimbangan, menciptakan kesempatan yang sempurna bagi Choji untuk memberikan serangan terkuatnya dengan energi cakra yang padat yaitu Bakugi. Saat Asuma disegel, dia menyampaikan komentar terakhirnya bahwa kerjasama dan formasi trio itu sempurna, pujian terbaik yang bisa diterima oleh siswa. Kecurigaan Naruto semakin kuat selama latihan ketika dia merasakan cakra ekor 9 di luar ruangan. Dengan menggunakan alasan pergi ke kamar mandi, si pemuda berambut runcing memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar sana. Salah satu penjaga Konoha, Shibi, muncul dan menghadang Naruto dengan menyuruhnya berhenti. Iruka muncul dan menyuruh Shibi bahwa dia akan berbicara dengan mantan muridnya. Alasan yang dibuat Iruka tidak cukup untuk menipu Naruto. Si pemuda berambut runcing memasuki mode Sage untuk melarikan diri dan pada saat yang sama, berkat kemampuan peningkatan tersebut, dia menemukan apa yang terjadi di luar pulau. Sejumlah shinobi Konoha mencoba menghalangnya dengan menggunakan berbagai teknik pembatas. Iruka akhirnya memutuskan untuk memberitahu Naruto apa yang terjadi, namun dia masih ingin menghentikan muridnya. Naruto memasuki mode cakra ekor 9 dan dengan mudah menghancurkan semua pembatasan. Selama kepergiannya, Naruto menemukan catatan yang ditinggalkan di pelindung dahinya dari Sensei Iruka. Dorongan dari gurunya telah memotivasi pahlawan Konoha tersebut. Dia memiliki percakapan singkat dengan Iruka dan pergi setelah memberikan jempolan kepada shinobi Konoha karena menghargai keputusannya. Kedua Jinchuriki memutuskan untuk memasuki medan perang. Mereka menghancurkan penghalang kuat terakhir dengan serangan Tail Beast Ball. Akhirnya kita menyelesaikan bagian pertama dari babak konfrontasi perang shinobi keempat. Tidak terlalu banyak pertempuran besar dalam bagian ini. Sebagian besar adalah pertempuran yang penuh emosi yang mungkin terlihat seperti adegan yang menyayat hati. Pertempuran terbaik mungkin adalah trio Ino Shikacho melawan mantan gurunya Asuma, serta bagaimana Choji mengatasi kematian gurunya yang sangat menyentuh hati. Selain itu, mengapa kulit Haku lebih baik ketika dia sudah mati?
Ini tidak masuk akal. Demikianlah, tetaplah aman dan diberkati. Sampai jumpa. Salam damai.